Assalamualaikum dan salam jumpa friend. Are you ready? Welcome to my channel IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam kesempatan ini mari kita jalan-jalan di kampung halaman sekitar rumah kita. Kali ini di mana ini? Ayo kita tahu ini ada di kawasan bumi perkemahan Pakis Aji, Desa Swawal, Kecamatan Pakis Aji, Jernara. Di sini kita cermati tayangan berikut ini, apa saja yang kita temukan terkait dengan sumber daya alam. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, SDM. Jadi antara SDA dan SDM ini harus secara berkesinambungan dikelola dengan baik. Sumber daya alam dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yuk kita ikuti yang berikut. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang terkait dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nanti ini kula. Ora kawilan yo. Panen apa nih? Panen apa? Telo. Oh, telo. Assalamualaikum Pak Kaji. Oh, tumbas. Kirim tang budi, Pak? Nemplak apa? Ngemplak Jepara apa ngemplak pati? Oh, kajen. Mangke ten mriko damel tepung niku, Pak? Nggih, tepung. Niki Sawah. Pak Kaji kumpulane para petani wong sukses ingkang merakyat. Menawi ajeng nyuwun pirsa sapi, tanya-tanyanya kali sinten? Ingkang anak kandangnya. Sinten namine? Kastari. Oh, Pak Kastari. Nggih mangke ampun mboten sibuk. Katanya kayak yang nanami suket teng pinggir ratusan sinten, Pak? Kula mboten kertas. Mboten ngertos. Wong tiyang kathah nek kula mboten gadah nek kula. Oh, ngoten. Wong
Mandurane dalan di padang kewan lah. Mboten kira sing madang wong Iya, iki ratusan tiyang kathah. Nggih. Niku wonten pabrik kayu lapis niku kagungan sinten? Mboten kok kula. Mboten ngene Pak Jono niki. Oh, tiyang sanes malih nggih. Nggih. Mboten gasane Pak. Oh, ngoten nggih. Tenun. Ya mboten wani mudhut sing Oh, betul banget tuh tanaman. tanaman nggih nggih. Kan tenggen dalan, Pak. Untuk usaha penggilingan batunya untuk proyek jalan, pengecoran maupun untuk dibeli oleh toko-toko bangunan. Konservasi alam bumi perkemahan. Sambil kita teruskan jalan-jalan kita di lingkungan sekitar kita untuk lebih mencermati sumber daya alam yang berserak, yang masya Allah melimpah dikaruniakan kepada kita, maka pertanyaan berikutnya adalah, mampukah sumber daya manusia kita, SDI kita, untuk mengelolanya dengan baik secara efisien dan ekonomis? Muncul juga pertanyaan, lebih penting mana sumber daya alam dengan sumber daya manusia, dengan gambaran bahwa Singapura itu negara yang miskin sumber daya alam, bisa dikatakan mendekati nol, tetapi dia menjadi kaya raya dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu Singapura. Padahal kita tahu bahwa Singapura itu luasnya sekitar 700 km persegi, 700 km persegi, dibandingkan dengan Jepara misalnya yang luasnya itu 1000 km persegi. Dengan Kabupaten Jepara aja dia lebih kecil, tapi dia termasuk negara kaya, negara yang income per kapitanya tertinggi di dunia berdasarkan data tahun 2023. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah Brunei Darussalam atau Qatar, dua negara Islam ini, negara yang kaya raya berkat sumber daya alamnya yang melimpah, yaitu minyak dan gas, migas. Nah, pertanyaan berikutnya, lebih penting mana? Kamu bebas memberikan jawaban dengan argumentasi kamu masing-masing gitu. Yuk lanjut. Kalau kayak SMP pakai saji. Oh, Nah, kebetulan sedang menyusun tesis pengembangan media, research. Temanya tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan SDM. Jadi kan kreativitas dalam memanfaatkan potensi alam, lingkungan. Seperti ini kan berarti kreativitas sangat dibutuhkan. Seni, nggih. Tidak sembarang orang punya sense of
entrepreneurship. Berarti rencana ke depan bisa untuk kayak semacam sewa Iya. event ya, event Iya. organisasi. Event organisasi. Yang sehat-sehat lah. Iya, iya. Bener-bener anu lah. Kalau untuk kayak umum dangdut apa enggak. Kapasitas berapa rencana Gus? Kalau Mana yang misalnya ini ada acara yang ini paling berapa? Ya paling 40 sampai 50 kan. pertemuan, rapatnya di sini, tapi untuk acara makan-makannya kan Oh bisa iya, nyebar ke kalau itu ya malah lebar malah banyak. sampai ke sana. Sampai sana ya ratusan. Ini musola nggih? Itu untuk untuk apa istirahat. Oh, istirahat. Itu sama yang bawah untuk istirahat. Musolanya nanti di sebelah sana. Oh, oke. Oke. Ini salah satu bentuk kreativitas dari sumber daya manusia Indonesia. Tentunya butuh skill pendidikan dan pelatihan pengalaman terus-menerus dengan bangunan ukuran 3 meter, sekitar 3 meter kali 3 meter, bisa untuk difungsikan jadi homestay. Ada bed di bawah, kemudian ada kamar mandi yang cukup lebar, kemudian ada toilet juga. Ya, ini tambahan dari ruang utama tadi. Kemudian bisa dipasang AC, air condition jika cuaca panas. Ada terasnya 1,5 kali 3 meter. KTP yang sama itu Iya wajib itu. Kalau enggak ngapain? berarti konsepnya Kesempatan yang seperti itu. konsepnya syariah gitu ya. Ya enggak syariah yang penting yang bener aja enggak syariah. Syariah kok di plat bank. Bank syariah. Operasi syariah. Saya pernah membaca itu kisahnya Pak Sofyan Wanandi, pengusaha hotel. Dia itu awalnya menggunakan hotel kayak biasa, siapapun boleh nginep di hotelnya. Ada miras, ada pub gitu di. Uangnya banyak melimpah neng, dia merasa panas hatinya. Terus akhirnya dia beralih pola ke itu tadi, pola-pola yang benar gitu. Jadi saya pas sholat masih ya, konsep syariah itu. Yang jauh mobil saya mengganggu kalau ya. Kita wong gereja. Padahal wis ana sing gereja lho. Oh, isona. Tapi ini kan borong 3 malam. Oh, ya kowe sing kan begawe. Wong kok ngene. 60 swasembada air. Nyagerke pam malah mutamati ya. Wah, ya apa malah kapan arep cewek ora iso. Iku berarti bodone iki sik enak ya. Kok dijenenge variasi jaremu. Variasi lambemu. Wah. Dulu kalah.
edukasi dengan wisata kuliner edukasi. Punya namanya Mas Ahmad Khalibi, alumni SLTA, tapi punya link di perizinan sampai ke Jakarta, ngurus perizinan PMA sehingga penanaman modal di Jepara bisa berkembang. Potensi wisata kuliner. Inilah masih ada lahan untuk area parkir yang luas. Jadi di sini, Mas. Sedang dalam proses pembangunan oleh manusia kreatif di daerah Jepara, Swawal, Pakis Aji Jepara, Center of Java Indonesia. Kiri ke Buper, kanan ke Lebak, Bulungan, dan bisa lanjut sampai ke Mayong, Kudus, Demak, Semarang. Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah apa saja macam-macam sumber daya alam. Jika dilihat jenisnya itu ada 6 ya. Di antaranya air, udara, kemudian tanah, kemudian tanah atau lahan, kemudian di dalam kalau secara lebih luas ada kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Nah, itu secara umum. Untuk bahan diskusi kita kali ini dan dalam tema kali ini kita akan menemukan apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, di desa kita, kecamatan kita, di kabupaten kita. Kemudian itu semua nanti akan kita kembangkan dengan kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk mengelola itu semua. Prasyaratnya adalah sumber daya manusia yang high quality, yang berkualitas, dengan pelatihan, pendidikan yang panen apa nih? Dan layak. Panen apa? Tela. Oh, tela. Macam Assalamualaikum Pak Gaji. praktek nyata secara langsung berinteraksi dengan Oh, para Mbak. pengusaha di daerah kita. Kirim tang budi, Pak. Itu nanti insya Allah akan didapat Ngemplak Jepara apa ngemplak pati? sumber daya Oh, kajen. alam secara efisien, Mangke mereka damel ekonomis dan bernilai tepung niku, Pak. jual tinggi oleh manusia-manusia yang mumpuni, SDM yang berkualitas. Demikian. Yuk kita lanjutkan lagi yang kita kali ini. Pak Kaji Di mana kumpulane para petani wong sukses ingkang merakyat. Menawi ajeng nyuwun pirsa sapi, tanya-tanyanya kali sinten? Ingkang anak kandangnya. Sinten namine? Kastari. Oh, Pak Kasari. Nggih mangke nek mboten sibuk.
niki ingkang nanemi suket teng pinggir radosan sinten, Pak? Kula mboten teko. Mboten ngertos. Wong tiyang kathah nek kula mboten gadah niku. Oh, ngoten. Wong mandur nang dalan nek di padang kewan lah. Mboten kira sing madang wong Iya, iki ratusan tiyang kathah. Nggih. Niku wonten pabrik kayu lapis niku kagungan sinten? Mboten teko kula. Mboten ngene Pak Jono niki. Oh, tiyang sanes malih nggih. Nggih. Mboten gadah Pak. Oh, ngoten nggih. Tenun. Jan mboten wani mudhut sing Oh, mboten wantun tanaman. tanaman nggih nggih. Kan tenggen dalan, Pak. Untuk usaha penggilingan batunya untuk proyek jalan, pengecoran maupun untuk dibeli oleh toko-toko bangunan. Konservasi alam bumi perkemahan camping ground.
untuk area parkir yang luas. Demikian tadi tayangan-tayangan jalan-jalan kita di daerah Buper Pakis Adi maupun di peternakannya Pak Haji Jono, dan kemudian di rintisan usaha kafe kuliner dan homestaynya dari Mas Ahmad. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia itu penting, tetapi sumber daya alam juga penting. Jadi kedua-duanya itu penting bagi kita. Yang selanjutnya yang menggelitik adalah bagaimana planning atau rencana kalian untuk berkontribusi dalam memanfaatkan mengelola sumber daya alam di desa kamu masing-masing. Tentu kamu harus menyiapkan diri sejak sekarang agar nantinya menjadi sosok-sosok sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengelola sumber daya alam secara efisien, ekonomis, dan bernilai tinggi, agar mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diskusi bisa kita lanjutkan di kolom komentar, di WA, maupun dalam pertemuan kita secara langsung di kelas maupun dalam kesempatan yang lain. Oke, assalamualaikum.